Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sujud syukur dan sujud sahwi. Sujud syukur itu disunahkan dan dapat dilakukan oleh seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Adapun tata cara sholat sujud syukur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil atau dengan berwudu. Yang kedua, harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga, harus mengucapkan niat sujud syukur. Yang keempat, melakukan takbiratul ihram. Yang kelima, melakukan gerakan sujud sekali. Di dalam sujud tersebut, kita harus membaca doa sujud syukur. Yang keenam, duduk seperti duduk di antara dua sujud. Yang terakhir, mengucapkan salam dengan menolehkan kepala dari kanan dan ke kiri seperti saat setelah sholat. Adapun tata cara pelaksanaan sujud syukur yang akan saya contohkan sebagai berikut. Yang pertama, harus mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil atau dengan berwudu. Yang kedua, harus menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga, harus membaca niat sujud syukur. Saya niat sujud syukur menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kelima, melakukan gerakan sujud sekali. Allahu Akbar. Di dalam sujud tersebut membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian duduk seperti duduk di antara dua sujud. Setelah itu mengucap salam dengan menolehkan kepala dari kanan ke kiri seperti saat setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika lupa rukun pada sholat atau rakaat pada sholat yang dilakukan sebelum salam. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut. Setelah at-tahiyat akhir sebelum salam, lakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Di dalam sujud sahwi ini terdapat bacaan yang harus dibaca ketika melakukan sujud sahwi. Setelah itu baru bangkit dari sujud sahwi dan melakukan salam. Adapun tata cara pelaksanaan sujud sahwi yang akan saya contohkan sebagai berikut. Saya lupa rakaat pada saat sholat. Jadi setelah saya melakukan at-tahiyat akhir sebelum salam, saya melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Di dalam sujud sahwi ini saya membaca subhanallah dan namu aliasku. Kemudian saya bangkit dari sujud dan lalu melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan kultum mengenai kebersihan sebagian dari iman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan nikmat Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar ucapan an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seseorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawaan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, serta bersih lingkungan. Ada beberapa jenis bersih yang harus kita jaga. Yang pertama, bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri.
Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita harus dalam keadaan suci dan bersih diri, pakaian dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat sebagaimana diungkapkan dalam hadis at-taharu syatrul iman, yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau tahir adalah keadaan tanpa najis atau hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci, seperti berwudu, tayamum, dan mandi junub. Yang kedua, bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan pembuangan sampah dengan sedekah. Watu mitul azza minat toriki sodakoh, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani juga bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, bersih hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah kecenderungan kepada Allah, menyanyikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Terakhir, bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa zakau ma'araki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang merukuk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan telah memberikan tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup. Karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir merupakan sholat menutup sholat sunnah yang memiliki 1-11 rakaat
yang berjumlah ganjil dengan 1 kali salam. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk melakukan sholat witir. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftithah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca 3 surat sekaligus, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keenam, melakukan rukuk dengan tumaninah. Yang ketujuh, melakukan i'tidal dengan tumaninah. Yang kedelapan, melakukan sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, melakukan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesepuluh, melakukan sujud kedua dengan tumaninah. Yang ke-11, melakukan tasyahud akhir dengan tumaninah. Yang ke-12, diakhiri dengan salam, lalu membaca zikir dan doa sholat witir. Sekarang saya akan mempraktekkan tata cara sholat sunnah witir 1 rakaat. Dimulai dengan niat. Usolli sunnatul witri rakaatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli walhamni wajburni walfa'ni warzuqni wadini wa afini wa'fa'ni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.